Halo semuanya, jumpa lagi dalam video Kang Wawan. Lama saya nggak update video karena memang kesibukan, dan sekarang update lagi karena ada satu masalah sama Wuling Convero saya. Dan akhirnya setelah 5 tahun di kilometer 90.000 sekian, Wuling Convero saya mengalami overheat, dan overheatnya ada di Temanggung. Aduh, jauh banget ya. Kalau overheatnya di Jogja, ya di kota enak banget tuh. Ini karena di Temanggung, jauh dari mana-mana, akhirnya saya memanggil bengkel resmi Wuling AJM yang ada di Magelang, itu yang terdekat. Sebelumnya saya mau cerita gejala-gejalanya sampai dengan terjadinya overheat. Beberapa hari sebelumnya saya lupa, entah 2 hari atau 3 hari sebelumnya saya lupa, itu kompresor AC sudah mulai nggak normal. Nah, dalam artian begini, Wuling Convero itu AC-nya dingin banget ya. Teman-teman yang udah pernah ngerasain pakai Wuling Convero pasti akan sama-sama merasakan bahwa Wuling Convero itu seperti kulkas berjalan. AC-nya sangat dingin. Nah, makanya saya kalau nyopir mobil Wuling Convero pasti temperatur itu pentok sebelah kiri. Jadi kalau paling kiri itu paling panas suhunya, kalau paling kanan paling dingin. Dan saya tidak pernah suhu itu saya setel, bahkan di tengah-tengah pun nggak pernah, pasti paling kiri. Artinya setelah suhu yang paling panas itu pun masih dinginnya setengah mati ya. Jadi belum mati ya, setengah mati. Dan di hari itu, 3 hari sebelum kejadian kira-kiranya, kompresor AC itu aneh. Jadi dia biasanya kan nyalanya agak panjang tuh, cereng, itu agak panjang, nanti baru berhenti ya. Nah, ini tiba-tiba kabin merasa sedikit gerah, nggak seperti biasanya. Dengan setelan yang sama ya, dengan setelan paling kiri, suhu paling panas, itu kompresor kerjanya cuma sebentar banget, celak ngenteng mati, celak ngenteng terus gitu terus. Ini kenapa? Saya udah bertanya-tanya, kok nggak seperti biasa. Lalu saya coba, saya dinginkan, otomatis kabin kurang begitu dingin ya. Saya dinginkan, saya putar agak ke tengah, normal. Terus hari berikutnya normal seperti biasa. Jadi saya setel suhu paling kiri, paling panas pun seperti biasa. Dan nggak berapa lama kumat lagi. Jadi ketika dipakai sekian lama itu kumat lagi. Nah, itu awal mulanya. Nah, pada saat kejadian, saya waktu masuk ke kota Temanggung, masuk ke alun-alun ya, teman-teman yang tahu kota Temanggung, pas masuk alun-alun kan ada lampu merah di situ. Berhentilah kita sebelum alun-alun ada lampu merah. Saya udah merasa keanehan yang kedua. Kalau yang 3 hari sebelumnya kan kompresor nyalanya sebentar-sebentar, ini nyala terus nggak mau mati. Jadi tiba-tiba kompresor itu nyala terus. Saya tungguin kapan matinya ya kompresor ini. Ternyata nggak mati-mati, dia nyala terus gitu. Saya lihat knob temperatur itu masih tetap di paling kiri, suhu paling panas. Tapi dia nggak mau, aliran listriknya nggak mau terputus, terus nyala terus. Dan terasa lebih kasar suaranya ya. Nah, pas masuk alun-alun, saya semakin merasa aneh. Terus saya ngeliat ke MID ya, di speedometer saya lihat temperatur sudah di atas setengah ya. Biasanya kalau normal kan setengah ya, setengah kurang sedikit lah. Ini sudah di atas setengah, hampir ke bagian kolom yang H itu. Wah, overheat akhirnya gitu kan. Karena gini teman-teman, saya tidak menunggu mobil saya overheat, tapi menurut pengalaman teman-teman, kalau udah di kilometer 80.000 lebih, apalagi mobil udah di atas 3 tahun, biasanya kipas motor fan itu lemah. Dan sudah banyak teman-teman yang ganti kipas motor fan-nya. Ya lumayan juga sih harganya. Nah, saya sudah mulai was-was itu sejak memasuki kilometer 80.000. Dari 80.000 sampai 90.000 masih tahan 10.000 km, dan di umur 5 tahun kena lah. Ya udah, akhirnya nggak bisa kemana-mana. Walaupun saya disarankan sama mekaniknya ketika saya telepon, Pak kalau bisa dibuat jalan dulu aja. Nanti kalau pas overheat, misalkan sudah diangkat di temperaturnya udah 3/4 gitu ya, berhenti. Mobilnya didinginkan lagi sampai suhu di bawah setengah, baru starter lagi, berangkat lagi. Nanti kalau sudah nyampe 3/4 berhenti lagi, gitu seterusnya sampai
kita menuju bengkel terdekat, ya bengkel resmi tentunya. Kenapa bengkel resmi ya? Karena Wuling ini spesial, spare partnya nggak dijual bebas. Ya, kalaupun ada cuman online, kan? Kita lagi di Temanggung ya, the middle of nowhere gitu ya. Sebetulnya ada cara lagi yang kedua, kita kalau deket bengkel dinamo, direparasi aja dinamonya agar bisa jalan lagi seperti awal sebelum lemah. Cuman itu kan nggak tahan lama ya, mungkin sekian bulan udah minta ganti lagi, minta ganti yang baru maksudnya. Ya udah, akhirnya saya putuskan udahlah panggil tim storing aja, datang setengah satu, jam 1 lah, jam 1 saya telepon, jam 12 saya telepon ABK resmi ACM Jogja, dari ACM Jogja diteruskan ke ACM Magelang, lalu saya di WA oleh SA-nya ACM Magelang, dan karena itu jam 12 masih istirahat makan siang, akhirnya berangkat jam 1. Jam 2 sudah sampai, setengah 3 udah beres semua. Terima kasih buat ACM Magelang. Dan bagi teman-teman yang motor van-nya belum pernah ganti, hati-hati ya, di kilometer di atas 80.000. Nggak mesti sih, ada juga teman saya yang 40.000 km udah ganti. Jadi yang namanya barang elektronik itu kita nggak bisa memastikan berapa lama umurnya. Namun nggak ada salahnya berjaga-jaga, ya berjaga-jaga kalau overheat. Dan kalau overheat jangan diteruskan ya. Ini saya kasih ada gambarnya nih. Ini gambar dimana titik merah itu adalah titik kita harus berhenti, lalu kita mendinginkan mesin hingga ke titik hijau. Nah, kalau temperatur sudah di titik hijau, kita boleh jalan lagi sampai ke titik merah, kita berhenti lagi. Itu terus seterusnya. Itu masih aman. Jangan dipaksa melebihi titik merah, itu titik amannya. Karena kalau melebihi titik merah, overheatnya sudah bisa merusak komponen-komponen lain di dalam mesin ya. Banyaklah yang akan terjadi ya. Bisa jadi stang sekernya meletot, sekernya kena, banyak banget lah. Nanti pergantian spare part sama biaya servisnya bisa puluhan juta. Ya, jadi warning, overheat ini sangat membahayakan jika Anda tidak segera mematikan mesin mobil Anda. Oke, gitu dulu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya.